Doa ini adalah hal yang sangat indah. Kenapa? Karena orang mau tabrakan aja ngomongnya doa. Orang mau naik pesawat aja ingatnya doa. Iya kan? Bukan dia baca ayat firman, baca, ya doa, dia kan. Terus baru kita dengungkan di dalam doa, kita ucapkan firman Tuhan supaya firman Tuhan menguatkan kita, firman Tuhan membawa iman kita naik. Nah, saudara, tetapi kita harus mengerti bahwa di dalam, saya mau ajak Anda melihat di dalam Lukas. Ya, Lukas 11 dikatakan seperti ini. Lukas 11. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Rupanya Yesus banyak berdoa. Apa-apa dari pagi Yesus sudah berdoa. Apa? Yesus mau mengalami naik dari kayu salib, dia berdoa. Dia berdoa, dia nggak takut lagi. Maka saudara, setiap orang berdoa pasti imannya naik, saudara. Iya, karena dia datang dan mencurahkan keluh kesahnya kepada Tuhan, dan dia tidur damai dan dia sudah berdoa. Nah, saudara, Anda lihat di sini, ya salah satu ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Saudara, di sini dikatakan ayat ini tertulis bahwa ajar kami berdoa. Saudara, salah satu bagian yang ditulis di Alkitab supaya belajar adalah doa. Orang bilang zaman dulu nih, orang kalau dibilang suruh belajar sekolah doa, ngapain sekolah doa? Enak aja doa aja, curahkan aja hatinya. Iya, dia keluh kesahnya. Jadi nggak perlu pakai aturan, udah sikat aja. Jadi sehingga zaman dulu kalau kita bilang gitu, itu pendeta-pendeta suka di atas mimbar terus singgung tentang doa. Ngapain? Tuhan tahu kok. Doa ngapain diajarin? Ya, ngomong aja. Saudara, agama orang lain doa diajarin, agama kita bilang nggak usah. Padahal ada ayat belajar. Tapi pendeta-pendeta sombong. Sekarang pendeta-pendeta yang ngomong-ngomong gitu, coba lihat doa. Suruh jalan aja kena virus. Nggak usah doa. Saudara, ya doa. Yang selalu menyinggung saya dan selalu sikat saya tentang doa. Saudara, apalagi pendeta-pendeta yang sudah zaman dulu itu selalu, ya ngapain? Dan saya bilang, saya juga nggak ngajak doa, cuma saya suka berdoa. Iya, dan di Alkitab tulis ajar berdoa. Lah karena saya punya masalah, saya karena waktu ditolong Tuhan karena saya berdoa. Setelah berdoa itu saya dijamah Roh Kudus. Setelah saya dijamah Roh Kudus, saya jadi senang baca Alkitab. Lama-lama saya jadi ngerti. Saya ngerti firman karena saya baca Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Waktu saya berulang-ulang baca Kejadian sampai Wahyu, tiba-tiba kan saya tiap malam bikin mesbah doa dengan anak-anak saya. Saya lucu, saudara. Mesbah doa anak-anak saya masih kecil-kecil. Karena saya dipenuhi Roh Kudus dan cinta Tuhan di waktu anak kedua. Bukan ketiga, keempat, anak kedua. Ketika masih kecil. Iya, saya dipenuhi Roh Kudus. Di situ kesusahan besar saya alami. Dan saya mengalami Roh Kudus itu, saudara. Nah, dengan Roh Kudus itu, saya jadi tergila-gila berdoa. Karena saya mengalami ada satu lawatan di dalam diri saya, sesuatu yang meluap-luap. Sangat cinta Tuhan, luap-luap. Oh, saya belum cinta pada suami, rasanya yang begini enggak sih. Lebih kuat dari cinta pada suami. Oh, lebih kuat, saudara. Kuat banget sampai suami, saya tetap baca Alkitab, saya tetap berdoa, saya tetap, wah rasanya
tidak pikir apa saja. Wah, suka berdoa. Habis berdoa, saya baca Alkitab. Saya sampai pagi, baru saya balik ke ranjang berdoa, tidur lagi dengan suami. Berdoa, dia pergi kantor, saya berdoa lagi. Dan tergila-gila untuk berdoa. Nah, satu waktu, ya saya suka, tiap malam saya buat, saudara, pespa doa. Dengan anak-anak pulang, jadi dia suka, biar dia nggak mau ikut, ya nggak apa-apa, saya dengan anak-anak saya. Saudara, karena dia bilang, ngapain gua kalau doa? Ya emangnya doa gua harus kasih lihat lu, gua juga bisa doa sendiri, nggak perlu. Waktu dulu, sekarang dia pendeta, saudara. Dulu dia belum pendeta, masih pengusaha. Akhirnya Tuhan bangkrutkan, sampai bangkrut, baru sadar bahwa doa itu perlu, baru sadar bahwa Tuhan itu perlu. Sampai kain-kain baru, saudara. Nah, dia mau ngomong apa? Akhirnya kami selalu berdoa, akhirnya dia sudah ikut berdoa. Nah, saudara, kalau dia belum ikut, ya saya dengan kalau saya, anak-anak saya semua ikut, kan masih kecil, nurut. Mana nurut? Nurutnya ya suaminya, ya atau pada Tuhan, karena namanya istri harus tunduk pada suami kan. Nah saudara apa? Kalau saya sudah berdoa dan saya suruh gantian doa, terus saya yang terakhir doa. Saya terakhir doa, saudara. Anak saya kepala udah ke bawah, pantatnya udah ke atas. Saya amin, saudara, karena saya begitu. Itu mulut doanya bisa segala orang didoain. Ini semua doa, semua seluruh, mau pemerintah, mau siapa, mau kita karena didoain semua. Taunya anak-anak saya kan masih kecil, jadi tertidur, kepala di ini, pantatnya udah ke atas. Nah saudara, mereka ya berkeliling gini, tidur, 4 anak tertidur. Saya pelan-pelan keluar, saudara. Kalau pagi mereka bangun, kenapa kita begini ya, katanya. Tertidur. Sekali lagi, Tuhan mendidik saya begitu luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan melalui doa. Jadi bukan karena ya diajar di sekolah, tapi pengalaman hidup yang baik, pengalaman hidup yang susah, pengalaman hidup yang sampai terkait-kait, itulah saudara yang menolong. Bukan teman, bukan saudara, bukan semua, hanya Tuhan. Semua orang yang bisa di zaman Tuhan menolong kami itu cuma Tuhan. Cuma Tuhan. Bagaimana orang mau tolong? Orang lihat rumah saya ada di Pulau Mas, mana bisa? Orang kan semua pakai logikanya, mana bisa? Tapi sekali lagi saya ingin bilang, dalam keadaan posisi apapun, rumahnya mau di Menteng kayak, rumah mau di istana kayak, namanya kalau susah, saudara, tetap ada kesusahannya, saudara. Maka sebab itu, iya, walaupun rumah sudah disegel, bang semua, tapi saya percaya Tuhan tolong saya, sehingga akhirnya kami luput, saudara. Oh, kalau tidak kita nggak tahu tinggal di mana. Tapi Tuhan yang menolong. Ingat, Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang turun ke dunia aja menjadi seperti itu. Saudara, dia harus kasih tunjuk pagi-pagi. Di dalam Markus pagi-pagi dia yang sepi berdoa pagi-pagi, Pak. Terus ini di tengah-tengah dia pergi berdoa, cari tempat dan berdoa. Cari tempat dan berdoa. Saudara, bahkan dia mau melepaskan hidupnya. Terakhir dia pun masih berdoa Taman Getsemani semalaman. Loh, dia Allah gak usah doa semalaman. Allah kok doa aja 1 detik. Tuhan Maha tahu. Kita kan hidup di dunia kan Tuhan yang atur. Kan kasih karunia. Saudara, tapi akhirnya saudara, Yesus memberi teladan. Yesus saja penuh ketakutan dan dia tidak bilang karena saya takut, ya udah kita baca Taurat dari A sampai Z. Enggak, dia bilang tetaplah dengan saya dan bantu berdoa. Sekalipun cuma sejam, bantu berdoa. Yesus memerlukan murid-murid yang bersama saling mendoakan.
Tapi waktu dia selesai, dia bilang, sudah selesai, siap naik. Penderitaan tidak lagi menakutkan. Kalau Anda sampai ke titik itu, kau akan tahu tidak punya khawatir. Saya terus berdoa. Dan tanpa sadar, saudara, lucu banget, saya bilang pada, pakai mic aja di sini, walaupun bisa terekam pakai mic. Karena tujuan saya sekarang, tujuan saya, saudara, supaya seluruh main dan diselamatkan tadi menerima Yesus. Wow, saudara, saya sampai kaget, saudara. Saya tidak usah sebut. Tiba-tiba dan bertanya dengan saya, saudara, dan akhirnya saya jelaskan sampai ini, terus saya di hati, jangan kasih dia kembali lagi tanpa kamu doakan terima Yesus, terima Yesus. Visi saya pakai mic ini, teman-teman saya sudah bilang, kita nggak perlu mic ini, tapi saya pengen mereka atau saya sampai terdengar terus pada mereka, dan dia dengar. Saudara, tidak ada yang mustahil. Hari ini satu jiwa dimenang. Hari ini yang mereka bilang orang tuanya adalah dukung yang paling hebat. Oh, tetap orang ini diselamatkan. Oh, saya senang banget. Saudara, hanya dengan doa. Doa. Setiap hari sebut nama mereka. Tiap hari sebut selamatkan. Tanpa harus kita paksa. Tuhan bicara sendiri. Tiba-tiba lari-lari nomor. Bukankah Tuhan itu ajaib? Tetapi kita tidak perlu untuk sombong dan bilang ke teman-teman yang lain, tidak. Atau bilang ke teman-teman dia yang lain, enggak, saya diam. Karena itu yang penting Tuhan. Bukan untuk supaya entar teman-teman yang gosip terheboh, ya kan? Enggak, saudara. Karena kekristenan ini bukan agama. Kekristenan ini adalah percaya diselamatkan. Percaya kepada Allah yang hidup itu. Maka saudara, saya pikir Tuhan Engkau luar biasa melakukan bagian. Jadi sebelumnya Tuhan sudah bilang pada saya bahwa pakai alat ini, doamu akan siap. Mereka akan, dan ini saya pengen semua akan diselamatkan. Tidak ada yang mustahil, saudara. Maka sebab itu doa ini punya kekuatan yang luar biasa. Punya kekuatan yang dahsyat. Saya tidak bisa cerita di sini. Tetapi saya ingin bilang sekali lagi. Doa ini bukan saja dianggap sepele oleh orang. Tetapi doa ini adalah pelajaran. Ajar ditulis. Ajar kami berdoa. Guru ajar kami. Saudara, maka di sini dikatakan Tuhan ajar kami berdoa. Anda tahu, saya terngiang-ngiang, ya mau pengen, cuman saya kan orangnya, ya cari sini, sudah. Tapi Tuhan kalau memang Tuhan akan kasih, tiba-tiba saya bongkar saya punya ini, itu ada ditulis, saudara. Jadi saya, wah ada jadi Tuhan, nggak perlu saya bongkar-bongkar Alkitab lagi. Kan kalau orang bisa ambil konkurrensi ini, tapi saya kan suka lemot, saudara. Kemarin aja HP-nya sudah nggak ada baterai, jadi saya bagaimana terus saya, tapi saya percaya Tuhan tuntun kita. Sekali lagi, doa ini adalah kekuatan yang luar biasa. Bukan disepelekan, tetapi doa harus minta diajar oleh Roh Kudus. Diajar, saudara, ajar kami berdoa. Dagang aja Anda diajar. Menjadi murid diajar. Doa di bukit, ada pelajaran doa di bukit. Iya, pelajaran di bukit. Tuhan Yesus itu tulis di Matius 5 dan saudara, ada tetapi doa khusus diminta. Khusus diminta, ajar kami berdoa Tuhan, ajar kami berdoa.
Jadi kalau ada pelajaran, ada sekolahnya, ada gurunya, itu bisa. Saudara, di masa Samuel itu ada sekolah kenabian. Di masa Elia pun ada. Dan murid-murid itu, para nabi itu bilang kepada Elisa, kau nggak tahu bahwa gurumu Nabi Elia akan terangkat? Itu mereka sudah tahu. Tapi zaman sekarang karena semua orang memandang remeh doa, mana mereka tahu? Kalau sekarang mana orang tahu gurunya mau terangkat kayak mau turun kayak mau kemana, nggak tahu. Sehingga mereka bilang, coba cari di mana sih sekarang nabi-nabi itu, di mana? Karena perjanjian lama dan perjanjian baru, tetap Tuhan itu mempunyai kekuatan untuk berbicara, saudara, untuk menyatakan apa yang mau terjadi besok. Karena di dalam kitab Yoel dan di dalam kitab Kisah Rasul itu ditulis sama bahwa di akhir zaman akan terjadi, iya kan? Anak-anak akan bermuat dapat penglihatan, semua orang-orang tua, semua saudara. Tapi itu pun kalau mereka nggak tahu, mereka pikir cuma lihat begitu aja. Makanya sebab itu ada yang diajar. Karena itu di dalam kitab saudara, di mana Samuel di masa kecil dia ditaruh di Imam Eli. Dan saudara, Hana mamanya taruh di rumah, di bait Allah sana. Nah saudara, Imam Eli saat itu, nah dia mendengar suara, tapi dia kira imam. Maka akhirnya dia lari, Papa panggil saya. Ternyata dia bilang enggak. Terus ulang lagi manggil, Samuel, panggil saya. Enggak. Akhirnya Imam Eli tahu, oh Tuhan perhatian. Tuhan khusus mau bicara. Tuhan khusus, kalau dia tidak ada yang ajar, dia tidak mungkin menjadi Nabi Samuel yang luar biasa. Ada yang ajar. Saudara, dia dipakai Tuhan untuk mengalihkan yang dari hakim-hakim, dia masuk ke bagian melantik raja, saudara. Raja pertama dia bagian pengalihan. Nah saudara, kita ini sedang masuk dalam bagian pengalihan. Amin. Sebab itu bagian pengalihan kita harus lebih serius. Kita harus tahu bahwa di sini nih ada yang akan mengalami masa-masa perubahan-perubahan ilahi. Perubahan ilahi, sebab itu kita dibuat belajar. Setiap hari berdoa, semua berdoa, seluruh dunia berdoa. Saudara, hanya orang bodoh yang gak mau berdoa. Mau dia orang hebat kayak presiden apapun minta didoain kok. Ada filmnya Trump minta didoain. Gak tahu waktu pelantikan atau apa, tapi pokoknya kapan aja mereka pasti minta didoain. Presiden China juga waktu masa Wuhan ini corona juga minta didoain. Saudara, hanya orang yang sombong yang tidak mau. Saudara, kau bisa berdoa sendiri. Kau bisa berdoa berdua. Kau bisa berdoa bertiga. Kau bisa berdoa keluarga. Kau bisa berdoa bersama-sama. Tetapi itu namanya tetap doa. Saudara, maka di sini dikatakan Tuhan ayat ini berkata, Tuhan ayat 1 Tuhan ajarlah sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yohanes mengajarkan murid-muridnya juga berdoa. Saudara, di masa Elia pun ada sekolah doa kenabian. Dan di masa Samuel pun ada. Semuanya ada sekolah, ada pelajaran. Untuk supaya kita peka akan suara roh. Supaya kita tahu untuk bisa mengenal. Karena doa yang asal-asalan nggak enak, saudara. Suatu doa yang terarah, suatu doa yang meminta pertolongan Roh Kudus. Maka
sebab itu waktu dikatakan seperti itu, Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada mereka. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Tuhan mengajar, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Sebab itu ada bagian di mana kami menyembah, kami memuji, kami menyanjung Tuhan. Itu bagian Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Di dalam Mazmur dikatakan, sewaktu mereka menyanyikan puji-pujian, Tuhan duduk di atas puji-pujian umatnya. Tuhan duduk di atas puji-pujian umatnya. Kalau Tuhan duduk berarti kekudusan itu. Saudara, kekudusan hadirat Allah. Karena itu di dalam Yesaya 6 dikatakan, Nabi Yesaya mendengar waktu hadirat Allah, pujian ibadah itu hadirat Allah turun. Karena itu dikatakan kekudusan itu nyata. Coba kita lihat. Coba kita lihat bersama Yesaya. Yesaya 6. Yesaya 6. Dari ayat 1, dalam hatinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan yang jubahnya memenuhi bait Allah. Saudara, kalau berbicara jubah itu dikatakan di sini dua, dikatakan nanti ada akan terus membacanya para serafin. Serafin itu berbicara dia ada di tabut Allah. Karena tabut Allah ada malaikat serafin yang ditaruh. Nah, saudara, iya, patung serafin kan tabut Allah di atas itu. Nah, setiap kali tabut Allah itu, kalau orang memuji menyembah Tuhan, itu kuasa kehadiran Tuhan dalam tabut Allah itu nyata. Maka sebab itu, saudara, di ayat di sini dikatakan para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Semua memiliki bagian. Sayap-sayap ini berbicara tentang kuasa, otoritas, kemampuan untuk membawa naik dan turun. Tetapi sayap-sayap otoritas ini juga menutupi sebuah keberadaan. Saudara, dikatakan sini menutupi, di atas ini dikatakan 6 sayap. 2 sayap dipakai menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Kenapa, saudara? Supaya jangan mereka pikir yang disembah adalah serafin, yang disembah adalah Tuhan. Saudara, kehadiran Tuhan disertai serafin. Maka bukan kakinya yang harus di orang, wah kakinya, wah mukanya, enggak. Waktu Tuhan juga di waktu Musa naik ke atas gunung, dan kemudian Tuhan bilang, aku tidak perlihatkan wajah, supaya jangan engkau akan membuat patung dan orang bilang seperti ini, seperti itu, seperti ini, dan orang menyembah itu. Tidak, saudara, sebab itu hadirat Allah akan terasa kalau Anda masuk di dalam pujian penyembahan. Maka Tuhan bilang, iya Bapa, dikuduskanlah namamu. Karena kami harus menyembah, memuji Dia, terus mengagungkan Dia. Sehingga kami merasakan kehadiran Tuhan. Sebab itu kuasa pujian penyembahan itu harus harus terus memenuhi sebelum kita berdoa. Maka kemudian di sini dikatakan, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Iya, Anda lihat kan? Bapa yang surga, dikuduskanlah nama.
Kenapa serafin harus bilang, kudus, kudus, kuduslah Tuhan? Karena saat kita menyembah, saat hadirat Allah Tuhan turun, kekudusan itu ikut turun. Maka serafin berteriak di sini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Padahal yang penuh kemuliaan saat itu di situ, saudara. Tapi serafin bilang seluruh bumi penuh kemuliaan. Waktu malaikat itu pergi kepada Maria untuk bicara pada Maria untuk kandungannya, untuk menjadi ibu Yesus. Roh Kudus akan ditaruh di kandungan. Dia bilang kasih karunia. Saudara, maka dia bilang kamu akan anak kudus. Saudara, saat itu pun kehadiran Roh Kudus itu akan menjelaskan. Malaikat itu datang dan menjelaskan. Saudara, kalau kita terus berhubungan dan terus, maka kita akan lihat Tuhan memilih orang-orang tertentu. Jadi tidak asal saja. Banyak orang hebat, banyak orang pintar. Tapi orang yang rendah hati mau berdoa dan mau sampai pergumulan, sampai menerobos, itu nggak mudah, nggak. Mereka bilang, iya, sudah kasih karunia ngapain? Bodoh, buang-buang waktu. Makanya di Tiongkok dibilang buang waktu. Waktu harus cari duit, jangan ibadah, jangan. Maka corona datang. Saudara, sebab itu ingat Tuhan akan kembalikan supaya Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Anda tahu waktu Maria didatangi malaikat dan kemudian kemuliaan Tuhan turun di situ. Dan waktu gembala-gembala mendengar suara itu. Dan malaikat bilang kemuliaan bagi seluruh bumi. Padahal saat itu yang turun tuh di gembala-gembala. Maka ini di sini katakan seluruh bumi penuh kemuliaan. Nah saudara, masalah ini seluruh bumi penuh kemuliaan. Semua orang di jalan pun menyembah. Kami lihat, luar biasa. Saudara, di rumah-rumah, bahkan kelompok seluruh bangsa-bangsa mereka buat Zoom bersama, doa bersama, saudara. Dulu nggak begitu. Sekarang kalau bersama nggak perlu biaya sewa gedung yang lapangan besar. Cuman buat apa? Buat doa bersama. Bukan buat seminar bersama. Doa bersama. Sebab itu saudara, masa yang sukar ini adalah waktu untuk kita belajar merendahkan hati kita. Supaya Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena dia ingin menyatakan kalau kita menyembah dia dengan segenap hati. Maka kita mendatangkan doa. Yesus bilang. Yesus berkata, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama. Saudara, hal yang pertama itu dulu kita harus belajar. Hal yang pertama itu dulu. Disinilah serafin bilang kudus, kudus. Jadi kalau kita menyembah sungguh-sungguh, kekudusan itu dulu. Saudara, saya cuma minta Tuhan, saya mau buat seluruh isi rumah diselamatkan. Mulai satu-satu, saudara. Wow, saya sampai kaget. Dan Tuhan memberikan pembantu saya datang. Tidak ada yang mustahil. Tempat di mana engkau berpijak itu kudus. Kudus, kudus. Dan kehidupan. Dan dia bisa nanya, ibu dari pendeta berapa? Wah, begitu luar biasa pertanyaan. Dan benarkah orang-orang bilang mau meteor, mau apa itu bu? Dan benarkah itulah mau pulang? Hati gelisah, tiba-tiba dia bukan bagian di tempat saya, bukan tugas di bagian tempat saya. Karena semua sudah bagi tugas. Tapi dia bisa.
Anda tiba-tiba. Saudara, Tuhan itu mengerti setiap hati kita. Maka waktu doa, kita harus doa dengan roh. Kita harus doa sampai. Kalau tidak dengan roh, kapan kekudusan itu turun? Saudara, kalau tidak dari roh, kapan kekudusan itu turun, saudara? Saudara, sebab itu waktu penyembahan itu, kerub di sini serafin, ya kerub itu kan, dan serafin yang melayang-layang. Ya, serafin itu, saudara, dia hadir dan dia menguatkan kita, sehingga akhirnya dia bilang, iya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu setelah suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Dia tidak bilang gedung gereja yang besar dan megah itu penuh dengan asap, tidak. Tetapi rumah itu, hidup kita adalah bait Allah, rumah Allah. Hidupmu akan penuh dengan hadirat Tuhan. Saudara, saya doakan, dan waktu saya doa saya merasa ada goyang di tempat. Tuhan, kau hadir seperti tempat di kamar Lot dan Yerusalem. Saya pikir, Tuhan, kau hadir. Saudara, sukar untuk dibayangkan. Nah, saudara, Anda lihat di sini. Bergoyanglah alas ambang pintu sebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Di kamar Lot dan Yerusalem, sewaktu Roh Kudus dicurahkan, tempat di kamar Lot dan Yerusalem bergoncang. Saudara, mungkin orang tidak lihat, tetapi orang yang ada di dalam itu mengalami. Dan tadi saya mengalami itu waktu saya doain, saya kaget, saudara. Ada yang goyang. Saya percaya. Tuhan hadir. Jangan anggap remeh semua. Satu jiwa seisi surga bertempur. Wow, saudara, Anda harus menjadi seperti Yesaya ini. Dan kemudian kalau Anda baca, lalu katanya, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Saudara, Yesaya manusia biasa. Dia hanya melayani bait Allah, dia melayani ukupan itu. Menjaga supaya api itu terus menyala, seperti waktu Samuel juga. Saudara, dan Tuhan, malaikat Tuhan datang. Dan kalau dia bisa, dia rasanya bukan rasa bangga, tetapi dia berdosa. Dikatakan, dikuduskanlah. Kudus, kudus. Kalau kita rendah hati, kita berjumpa Tuhan, kita gak sombong, kita akan tambah rendah hati. Tidak merasa, aku dari gereja hebat, gereja kaya, gereja besar. Aku dari, yang ini yang pintar, yang pintar apa, yang teologinya hebat. Enggak, saudara. Kita semua sama. Kalau enggak, kapan kita akan mengalami kudus-kudus? Bapa kami yang di sini. Kapan mengalami kekudusan, dikuduskan? Kapan orang bisa menyembah dengan hati yang hancur? Kapan orang bisa fokus mengalami lawatan Tuhan? Sebab itu lawatan Tuhan akan berikan pertobatan. Kalau di rumah itu ada lawatan Tuhan, pertobatan akan terjadi. Saudara, maka di sini dikatakan, kalau aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir. Lalu dia pelayan Tuhan. Mana mungkin dipilih jadi pelayan Tuhan orang najis bibir? Tapi tidak ada yang sempurna di mata. Dia katakan, kalau kau sempurna, di dalam orang yang sempurna lidahnya. Iya.
dia tidak berdosa dengan lidahnya, dia sempurna. Nanti ada yang sempurna cuma Bapa. Nah saudara, maka di sini dikatakan dia pun merasakan bahwa roh itu mau membersihkan langsung dia yang tidak cerewet, yang tidak orang pelayan Tuhan, tapi dia bisa merasakan bahwa aku tinggal di tengah-tengah orang najis bibir, di tengah bangsa pemberontak, di tengah bangsa yang selalu mencela pemimpinnya. Anda ada di tengah bangsa yang selalu mencela pemimpin. Mau pemimpin siapa, pemimpin manapun, pemimpin gereja kayak Anda suka celah. Apalagi presiden, saudara, wah mengalami banyak. Maka disinilah saya bilang, aku najis bibir. Kita berdiri sebagai orang Indonesia yang harus minta Tuhan kuduskan bibir ini. Aku najis. Saudara, maka di sini dikatakan, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Bangsa ini najis bibir. Hoax, pemarah, cepat tersinggung, sombong rohani. Dan selalu mereka bisa berontak pada pemimpin gereja juga. Bayangkan. Nah, bisa ngata-ngatain. Pemimpin bangsa bisa dikata-katain. Yang bekerja keras buat mereka. Mereka belum bayar, belum kasih duit, belum gajiin pendeta, bisa ngata-ngatain pendeta. Saudara, mereka belum kasih duit pendeta, udah ngata-ngatain pendeta. Mereka belum kasih sesuatu pada presiden, ngata-ngatain presiden. Sebab itu saudara, inilah doa kita. Supaya kuduskan bangsa ini. Maka kita harus berdoa, najis bibir ini tidak hoax. Karena kan orang pikir gue gak ngomong sama presiden. Tapi waktu kita ngobrol dengan orang lain, menjelekan, kita sedang memfitnah. Terus kemudian kita ngirimin WA, ngirimin ke sana supaya orang marah, orang sebel, orang apa. Nah itu najis bibir. Kita memang tidak pakai bibir kita pakai tangan. Mulutnya ada di WA. Nah saudara, mari kita lihat lagi di sini supaya bagi kita berdoa buat najis bibir ini harus berhenti. Maka dikatakan, namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam, itulah kasih karunia. Hadirat Allah membawa kasih karunia. Kita yang lemah, kita yang bodoh, kita yang miskin, kita yang kita yang tidak punya kepintaran apa-apa. Kalau kita bisa menyembah sungguh-sungguh dan kita merasakan hadirat Allah, kekudusan itu turun, kita bisa menyatakan, Tuhan, aku di negara yang penuh dengan kenajisan bibir, ampunilah bangsaku, ampunilah negara ini, ampunilah aku, ampuni. Maka saudara, kita perlu serafin untuk membawa itu. Maka di sini, tapi seorang daripada serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Dia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara, perlu penyembahan yang dalam. Perlu, kita baru belajar tentang doa ini baru bagian pertama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, baru pertama. Belum, datanglah kerajaanmu, jadi itu belum, baru, karena kita hanya mengupas sedikit. Nah saudara, maka kau lihat di sini dikatakan kesalahan kita diampuni. Kalau kita menyembah dengan sungguh-sungguh, kita sedang mendatangkan hadirat Allah. Terus kita sedang membawa kerajaan Allah turun di bumi seperti di surga. Sehingga malaikat yang kau tidak lihat dengan mata itu banyak menjagai tempat itu. Dan kemudian Anda lihat di sini dikatakan, lalu aku mendengar suara. Setelah dia melihat, dia mengalami, dan dia dikuduskan, telinganya dibuka. Telinga rohaninya terbuka. Di dalam doa, kita harus naik ke tingkat di mana Roma 8 ayat 26, Roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roh sendiri yang berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sewaktu Anda menyembah, Anda tidak mengucapkan keluhan-keluhan. Tapi keluhan yang tidak terucapkan itu keluar waktu Anda menyembah. Roh membantu kita dalam kelemahan. Serafin dan para malaikat adalah pelayanan roh yang kau tidak lihat mereka. Kalau Tuhan izinkan kau lihat, matamu akan melihat. Tapi kalau tidak, kau harus percaya bahwa saat kau menyembah dan kau bisa terus tiap malam terus mengikuti itu, kalau bukan Tuhan, nggak mungkin orang. Nah, saudara, maka di sini dikatakan, aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang aku kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau berkorban untuk aku? Siapa yang mau? Mungkin banyak orang bilang, lah saya kan kerja. Lah tapi kan kau bisa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan itu. Atau bagianmu adalah pengusaha yang diberkati, kau bisa memberikan bala bantuan untuk ongkos penginjilan, untuk pelayanan, untuk kehidupan hamba-hamba Tuhan itu. Sebab dikatakan di sini, siapa yang akan kuutus? Dan siapa yang mau pergi untuk aku? Saudara, tentu orang bilang, salah ini, pergi untuk aku, emangnya orang pengangguran? Dulu suami saya bilang begitu sama saya. Waktu saya bilang, ayo, ya jual saja itu, ya kantor perusahaan kamu. Karena sudah bangkrut, tidak kerja, tidak ada apa, hanya utang aja. Jadi bagaimana mau nutup utang kalau tidak jual? Ya udah ikut saya aja menginjil, ikut saya pelayan. Dia bilang, cuman perempuan yang berkhotbah, cuman perempuan yang berdoa, cuman perempuan yang begitu. Hah? Kalau gitu pendeta-pendeta itu perempuan semua, pakai baju aja, pakai apa rok aja kalau gitu. Karena hatinya marah kan, saudara, karena dia belum mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi Tuhan proses sampai akhirnya terkait-kait dan akhirnya dia mendengar dari Tuhan. Dia minta ampun. Dan dia bilang, Tuhan ini aku pakai aku. Sekarang suaminya menjadi pendeta full. Dia juga pengkhotbah. Nggak tahu besok atau lusa dia mengkhotbah. Ya kita tunggu aja. Nah tapi dia pengkhotbah tetap di gereja kami. Nah saudara, akhirnya kalau saya menginjil dia ikut dan dia berkhotbah. Pertobatan yang sungguh. Dari seorang yang keras hati. Dan bertobat karena istrinya berdoa. Saudara, doa mempertobatkan orang. Waktu saya terus berdoa, saya bilang, Tuhan, saya hanya minta suamiku diselamatkan. Suami dan keluargaku diselamatkan itu. Dan saya terus berdoa. Saudara, di sini saya ingin bilang pada Anda, dikatakan, ya, maka sahutku ini aku utuslah aku. Tuhan bisa pakai Anda dengan berbagai cara. Pengusaha dia pakai dengan keuangan. Iya, sehingga mereka yang banyak duit, mereka bilang, Bu Dora, saya kepengen nih bagi-bagi sembako, tapi saya nggak tahu, saya kirim ya. Nah saya bersyukur, terima kasih pada ECTV, pada teman itu yang ngasih, iya, dia ngasih sembako, bukan uang saudara, sembako. Dan sembakonya saya bagi sampai kemana-mana. Ke orang-orang yang di pinggir jalan. Itu ada yang satu pendeta yang punya jemaat di pinggir jalan 300 orang saya kirim. Terus saya kirim juga ke asrama, ya, orang yang susah di Puncak. Saya juga kirim, suruh bagi-bagi ke orang Puncak dan orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan. Dan semua orang-orang yang gak mau. Sehingga habis. Saya tidak ambil buat diri saya, enggak sama sekali. Sama sekali kan. Tapi orang itu bisa dipakai kan. Jadi orang yang dipakai. Jadi kalau utus aku terus bilang saya kan kerja, bagaimana? Enggak. Kau bisa dengan doamu atau kau berdoa menjadi, iya, kau berdoa, setiap doa kau sebut nama pendeta itu, nama orang-orang yang akan pergi melayani atau gereja-gereja atau gembala sidang. Tapi kalau kau punya uang, kau juga bisa memberkati sehingga gereja itu bisa berjalan terus dengan baik, hamba-hamba Tuhan bisa terpelihara dan semua bisa berjalan. Ini utus aku.
Dan kemudian dia katakan, kemudian firman-Nya, pergilah katakan kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinga mereka keras mendengar. Buatlah mata mereka melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinga, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini masalah penyakit, saudara. Penyakit yang sedang ada di dalam bangsa itu, saudara. Satu sindiran yang Tuhan bilang, sindir. Ya kau pergi, tapi biarlah mereka jadi keras hati. Karena Tuhan tahu bangsa itu keras hati. Tapi saya berdoa supaya mereka tidak keras hati. Makanya perlu didoakan. Perlu didoakan. Diampuni. Maka kemudian kita lihat, Tuhan ampuni mereka. Kita harus berdiri di tengah-tengah celah itu. Dan berkata, Tuhan, aku berdiri untuk bangsa ini. Aku berdiri untuk gereja. Aku berdiri untuk para gembala. Aku berdiri untuk para jemaat umat Tuhan. Aku berdiri untuk lingkungan. Tuhan ampuni Tuhan. Biar kekudusan itu Tuhan. Biar sembuh. Saudara, Tuhan ingin kesembuhan. Tapi Tuhan sindir. Tuhan lalu pergi. Katakan pada bangsa ini. Saya sedang bicara pada Anda. Saya sedang bicara pada bangsa. Di mana Anda? Orang-orang harus ada ini. Dan sekarang kami pakai online. Dan tidak perlu bayar tiket. Luar biasa. Maka sebab itu dikatakan di sini. Supaya dan mereka dengar telinga dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kita menantikan titik balik. Amin. Titik balik sehingga corona hilang. Titik balik pertobatan. Maka doa kita belajar. Saya baru masuk sampai di bagian itu. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Saudara, Tuhan sampai berapa lama orang mau bertobat? Tuhan, tiap malam aku berdoa dan menangis. Sampai berapa lama Tuhan? Mereka bisa berbalik dan bertobat. Karena mereka keras kepala. Mereka diberi kasih karunia keluar dari penjara, malah akhirnya membuat keonaran. Sudah dibilang tinggal di rumah, malah pergi jalan-jalan. Saudara, malah dibilang kalau ke gereja nggak mau, tapi ke pasar rame. Gereja nggak boleh kumpul, tapi di pasar katanya boleh. Ke pasar, mereka pergi pasar. Pasar banyak orang, supermarket banyak orang, katanya nggak boleh. Kenapa nggak bikin katanya jualan aja keliling? Jadi orang jual sayur keliling, ikan keliling, daging keliling, ya kan? Jadi nggak berkumpul. Kenapa pasar boleh buka? Kenapa orang makan boleh? Kalau makanan rohani nggak boleh. Padahal bisa bilang, tapi no problem, kita mah tunduk saja, saudara. Tapi saya ingin baca ini karena Tuhan mengajar. Saya kan pengkhotbah di atas mimbar ini, saudara. Saya tiba-tiba yang saya kepikirkan, Tuhan saya mengajar loh, kita tahu. Dan sekarang Tuhan alihkan ke sini bahwa ini pun masa untuk minta kapan bisa selesai corona. Maka sebab itu di sini dikatakan. Kemudian aku bertanya, berapa lama ya Tuhan? Supaya kesembuhan dan orang-orang akhirnya ngerti dan bertobat sendiri, tidak dipaksa-paksa. Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Wow, ini saya sebenarnya nggak ngerti. Saya kan selalu khotbah cuma 6 sampai. Kan saya tahu, tapi misalnya karena saya sudah baca. Tapi kalau Roh Allah yang pimpin, dia sedang bicara tentang saat. Maka dia katakan, sampai kota-kota telah lengang dan sunyi sepi. Astaga, berapa lama? Dan dikatakan, tidak ada lagi yang mendiami. Dan rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Jangan Tuhan. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Maka kita harus kumpul lebih banyak berdoa. Lebih sungguh-sungguh. Karena kalau kita sungguh-sungguh, bisa bertobat. Nyatanya saya hari ini mendapat 1 jiwa yang tampak. Karena kalau dibilang, orang tuanya itu pemimpin yang paling
Tuhan bisa. Nah, Anda lihat ya. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi kebinasaan. Wow, sangat berat saudara. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Saudara, saya tahu bahwa waktu zaman Yesus kasih karunia melimpah. Amin. Zaman Tuhan sekarang ini zaman Roh Kudus, kasih karunia melimpah. Asal kita berdoa terus supaya tempat itu kudus, dan rumah setiap Anda berdoa sampai seluruh pembantu dan semuanya akan menerima Yesus. Allah harus terus, tetangga-tetanggamu, sekelilingmu akan melihat kehidupan doa, mengalami, merasakan itu. Mari selalu. Saudara, kita masih belajar di bagian 1 dulu. Hari ini adalah dikatakan, apabila kamu berdoa katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Iya, maka sebab itu saya hanya membawa satu bagian ini saudara. Dan Anda tahu bahwa Tuhan duduk dan bertata. Ya, Mazmur 22 itu. Saya baca dulu ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku mengalami masa? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ayat 4 ini. Padahal engkau yang duduk dan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi kalau kita tahu dia bersemayam di atas puji-pujian, maka Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kerajaan Allah turun di atas puji-pujian. Amin. Maka kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan, jangan khawatir, Tuhan memberkati. Tuhan akan mengutus engkau. Semua mempunyai bagian masing-masing. Ada yang menjadi tangan memberi, ada yang menjadi kaki yang melangkah, ada yang menjadi suara berseru di padang gurun, berseru-seru. Dan semua adalah tubuh Kristus yang diutus oleh Tuhan, yang berkata, ini aku Tuhan, pakai aku dengan hartaku, pakai aku dengan hikmat, dengan talenta, iman, dengan semua menjadi tubuh Kristus yang bersatu. Maka gereja Tuhan bisa bangkit kembali. Gereja Tuhan bisa bangkit dalam kekudusan. Karena semua kita ada di dalam hadirat Allah. Tuhan Yesus memberkati.